Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Hesti Faziana. Pada video kali ini saya akan membahas materi yang dibahas. Yang pertama itu ada bidang dan letak koordinat. Nah, materi yang kedua itu ada simetri dan pencerminan. Oke, materi yang pertama yang kita bahas itu materi bidang dan letak koordinat. Sistem koordinat kartesius merupakan sebuah bidang koordinat yang dibentuk dari garis mendatar dan garis tegak. Nah, garis mendatar itu disebut sebagai sumbu X, di mana X positif digambarkan mendatar ke kanan, sedangkan X negatif ke kiri. Nah, selanjutnya garis tegak. Garis tegak itu disebut sebagai sumbu Y, di mana Y positif itu ke atas dan Y negatif itu ke bawah. Nah, sumbu X dan sumbu Y ini saling berpotongan tegak lurus. Pada bidang koordinat kartesius, letak sebuah titik dinyatakan dalam pasangan bilangan X, Y. Oke, untuk memperjelas tentang bidang dan letak koordinat ini, kita lihat contoh soalnya. Nah, di sini nomor 1, tentukan posisi titik koordinat pada bidang kartesius dengan koordinat titik A 2,3, B min 1,3, C min 2, min 2, dan D 1, min 4. Oke, kita jawab. Di sini saya sudah buat koordinat kartesiusnya. Nah, kita lihat di soalnya A di 2,3. Artinya ini itu sebagai X, ini sebagai Y. Jadi ini X, Y. Berarti X-nya di 2, Y-nya di 3. Nah, itu titik A. Kita cari X-nya di 2. Berarti X-nya di sini, Y-nya di sini. Berarti kira-kira dia di titik yang ini, ya kan? Berarti ini itu sebagai A, ya kan? Paham? Lanjut yang B. Yang B di sini min 1,3. Artinya X-nya di min 1, Y-nya 3. Nah, X-nya min 1. Ini kan garis X, berarti min 1 di sini. Y-nya 3 berarti di sini. Berarti titiknya itu kira-kira di sini, ya kan? Berarti ini titik B. Lanjut, kita cari titik C. Boleh kalau ingin memperjelas dibikin titik-titik gini, diginiin boleh. Lanjut yang C, min 2,2. Artinya X-nya di min 2, Y-nya di min 2 juga. Nah, min 2, Y-nya di sini, X-nya di sini. Berarti kita bikin titik-titik aja biar mudah. Nah, berarti titik ya di sini. Ini titik C. Lanjut ke yang D. D itu 1, min 4. Berarti X-nya 1, Y-nya min 4. Berarti ditarik. Berarti di sini titiknya. Maka jawaban nomor 1 seperti ini. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 soalnya perhatikan bidang koordinat berikut. Nah, titik yang berada pada koordinat min 4, min 3 adalah titik S, T, U, atau V. Nah, kita cari yang X-nya di 4 dan Y-nya itu di min 3. Ingat, X-nya di 4, berarti ini kan garis X. Kita lihat yang titiknya X-nya di min 4 di sini. Y-nya min 3, yang ini. Ini kan garis Y ya. Min 3, yang ini min 3. Berarti titik yang berada pada koordinat min 4, min 3 itu yang titik T. Jadi jawabannya titik T. Mudah kan? Yuk kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Nomor 3, perhatikan bidang koordinat berikut. Ini
titik A, B, C, dan D dihubungkan akan membentuk layang-layang. Koordinat titik D adalah, nah kita tarik garisnya ini agar membentuk layang-layang. Mana? Kita harus nyari titik koordinat D-nya. Nah, ini pertama kita hubungkan dulu titik antara titik A, B, dan C, baru kita tarik untuk membentuk garis D. Ini kita tarik, kita titik apa? Ini juga. Nah, kita nyari titik D. Berarti yang harus sejajar sama ini kan? Di sini. Nah, ini berarti yang ini, berarti seperti ini bentuknya. Nah, berarti yang ini titik D. Nah, kita lihat titik D itu di koordinat berapa? X-nya di min 3 dan Y-nya itu di 2. Paham? Nah, berarti koordinat titik D itu min 3,2. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 4. Diketahui belah ketupat A, B, C, D dengan koordinat titik F min 5,1, G min 3,3, min 3, dan H min 1,1. Koordinat titik E adalah, nah di sini saya udah buat bidang koordinatnya. Nah, kita lihat koordinat titiknya di sini tadi. F itu di min 5,1, artinya X-nya min 5, Y-nya 1 di sini. Di sini kan. Selanjutnya di G-nya itu min 3, artinya di sini. Ya kan? H-nya itu di min 1,1, X-nya di min 1, Y-nya itu di 1 di sini. Berarti koordinat titik E-nya, tadi kan ini koordinat titik F, ini G, dan ini H. Oke, kita bikin garisnya dulu. Di sini kita tarik F, kita tarik ke G juga kita tarik ke H. Nah, F sama H kita tarik garis sampai dia bertemu. Nah, nanti itu adalah titik E. Kita tarik dulu, coba. Ini juga. Nah, ketika saya tarik itu bertemu di Y sama dengan 4 dan X-nya min 3. Berarti ini titik E-nya ya. Berarti koordinat titik E-nya itu di min 3,4. Nah, sampai situ paham? Nah, kalian bisa mencobanya sendiri menggunakan buku milimeter block agar lebih akurat. Karena bisa saja saya salah, karena saya menggunakan kertas HVS. Nah, kalian bisa mencobanya sendiri untuk membuktikan dan mencoba. Nah, semoga kalian paham ya. Nah, materi yang kedua yang akan dibahas itu materi simetri dan pencerminan. Pertama, ada simetri lipat dan pencerminan. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat membagi sebuah bangun datar menjadi dua bagian sama besar.
Nah, di sini saya punya dua buah bangun datar. Di sini ada persegi dan ada belah ketupat. Nah, dari persegi dulu. Persegi ada berapa simetri lipatnya? Nah, jika kita melipat seperti ini, apakah dia menutupi? Apakah sama? Nah, ternyata dia menutupi, berarti ada satu. Terus lanjut lagi seperti ini, kan tadi begini. Gini sekarang coba, apakah menutupi? Ya, menutupi juga, berarti dua. Nah, lanjut lagi miring seperti ini. Apakah dia saling menutupi? Apakah sama? Nah, dia menutupi juga, berarti tiga. Lanjut yang sebelah sini, apakah menutupi? Ya, berarti persegi memiliki 4 sumbu simetri. Apa itu sumbu simetri? Nah, sumbu simetri itu adalah garis lipatan ini. Garis lipatan ini kan tadi ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu disebut sumbu simetri. Berarti persegi itu memiliki 4 sumbu simetri. Nah, lanjut ke yang belah ketupat. Ada berapakah sumbu simetri belah ketupat? Coba kita lipat seperti ini. Akan menutupi? Ya, dia menutupi. Itu 1. Lanjut lagi seperti ini. Apakah menutupi? Ya, menutupi juga, berarti 2. Nah, kalau kita miring seperti yang tadi, seperti persegi tadi, apakah dia menutupi? Tidak, tuh. Ini bolong, ini kosong, tuh, nggak saling menutupi. Lanjut lagi, berarti yang tadi bukan sumbu simetrinya ya. Lanjut lagi yang seperti ini, miring lagi. Nah, tidak menutupi juga. Berarti yang menutupi itu hanya sumbu simetri yang ini dan yang ini. Berarti belah ketupat itu hanya memiliki 2 sumbu simetri. Selanjutnya pencerminan atau refleksi. Pencerminan atau refleksi adalah sebuah transformasi atau perpindahan suatu titik pada bangun datar dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada sebuah cermin datar. Kita harus tahu sifat dari sifat-sifat pencerminan. Nah, sifat pencerminan yang pertama itu ada objek dan bayangan akan selalu sama. Yang kedua, jarak setiap titik yang ada pada objek terhadap cermin sama persis dengan jarak setiap titik yang ada pada bayangan terhadap cermin. Selanjutnya, itu tingginya sama. Nah, tadi sudah membahas tentang simetri lipat dan pencerminan. Nah, yang kedua itu ada simetri putar. Simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar. Nah, hasil putarannya itu akan membentuk pola yang sama seperti sebelum diputar. Nah, banyaknya pola yang dapat dibentuk bangun datar dalam sekali putaran itu menyatakan tingkat simetri putar bangun datarnya. Nah, lihat contoh dari persegi ini. Nah, persegi di atas itu dapat menempati bingkainya sebanyak 4 kali dalam 1 kali putaran. Nah, jadi persegi itu memiliki simetri putar tingkat 4. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya. Di sini nomor 1, banyak sumbu simetri bangun datar berikut adalah. Nah, di sini ada bangun datar segitiga sama sisi. Nah, ada berapa sumbu simetrinya? Oke, coba kita ambil sumbu simetrinya yang ini. Nah, ketika kita tarik sumbu simetri yang ini, apakah dia saling menutupi? Ya, dia itu saling menutupi. Nah, selanjutnya yang ini, berarti ada 1. Selanjutnya yang ini. Nah, ini juga apakah saling menutupi? Ya, berarti 2. Nah, yang ini sekarang yang tengah. Nah, ini juga saling menutupi. Maka sumbu simetrinya itu ada 3. Nah, karena dia segitiga sama sisi, kalau misalkan nanti ada soal ada segitiga sama sisi, itu pasti jawabannya 3. Karena dia sisinya semua sama, berarti dia tuh saling menutupi satu sama lain. Berarti jawabannya itu yang
D. Nah, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Nah, nomor 2 di sini perhatikan gambar berikut. Nih, ini gambarnya. Sumbu simetri bangun tersebut ada. Nah, ada berapa? Coba kalau kita misalkan ambil sumbu simetrinya seperti ini. Coba kita ambil sumbu simetrinya yang ini. Maaf kalau nggak lurus. Nih. Nah, apakah dia saling menutupi ketika ditutup? Tidak, karena sisi yang di sini itu melengkung, yang di sini tuh datar, tuh di sini melengkung. Jadi dia masih ada ruang yang kosong, berarti dia tidak menutupi. Berarti ini bukan. Coba yang ini. Apakah menutupi? Tidak juga, karena ketika ditutup seperti ini dan ini itu tidak saling menutupi karena di sini ada lengkungan, di sini datar, tuh di sini datar, di sini lengkungan, maka dia tidak saling menutupi. Nah, ketika kita tarik sumbu simetrinya di sini, nah apakah dia saling menutupi? Iya, menutupi. Karena ketika ditutup ke sana, ini akan bertemu dengan ini. Jadi yang datar akan bertemu datar. Jadi dia itu saling menutupi. Berarti itu ada satu. Lanjut yang sini, sebelah sini. Ketika kita, maaf ya miring. Ketika kita tutup seperti ini, dia juga akan saling menutupi karena dia yang yang lengkungan ini akan bertemu dengan yang lengkungan ini, maka dia saling menutupi. Nah, berarti sumbu simetrinya itu ada 2, yang A. Nah, lanjut yang nomor 3. Hasil pencerminan bangun datar terhadap garis L yang tepat adalah mana antara A, B, C, dan D. Nah, kita lihat yang A. Apakah dia cerminannya? Kita lihat di sini. Ingat sifat pencerminan yang tadi. Nah, berarti yang A salah kan? Karena jaraknya. Berarti yang A salah, ya kan? Dia bukan pencerminannya kan? Karena jaraknya juga tidak sama. Nah, selanjutnya yang B. Yang B juga salah karena dia tidak sama tuh tingginya. Tuh. Berarti dia juga salah. Nah, yang C ini juga salah. Karena kalau pencerminan itu dia posisinya tidak terbalik seperti ini. Nah, berarti yang D jawabannya. Nah, D ini merupakan pencerminannya, benar. Tuh, jaraknya sama, tingginya juga sama. Kan? Objek dan bayangannya juga sama. Sesuai dengan sifat pencerminan, maka jawabannya itu yang D. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, perhatikan gambar di bawah. Nih, ada 1, 2, 3, 4. Nah, pertanyaannya, pencerminan bangun datar berikut yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Nah, yang benar itu nomor mana? 1, 2, 3, atau 4? Nih, kita lihat nomor 1. Nah, nomor 1 ini pencerminannya bukan kan, berarti dia salah. Nah, karena jaraknya nggak sama, udah gitu dia ini bukan bayangannya kan. Lanjut nomor 2. Nomor 2 kita lihat di sini, ini jaraknya sudah sama, tingginya juga sama. Nah, ini juga pencerminannya. Nih, bangun datar ini pencerminannya ini, berarti yang 2 ini benar. Lanjut kita lihat dulu ya nomor 3. Nah, nomor 3 dia nggak berubah kan? Tuh. Berarti ini bukan pencerminan. Nah, yang nomor 4, apakah ini pencerminan? Bukan, karena dia tingginya nggak sama tuh. Jaraknya juga. Berarti yang ini salah. Yang benar jawabannya nomor 2, berarti yang B. Nah, kita lanjut ke nomor 5.
Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Di sini di gambarnya, jika bangun tersebut diputar 270 derajat searah putaran jarum jam dengan pusat titik O, posisinya menjadi yang mana? A, B, C, atau D. Nah, diputar 270 derajat itu, satu putaran itu 90 derajat. Berarti kalau 270 derajat, berarti dia diputar 3 kali. Nah, searah putaran jarum jam berarti itu ke kanan. Kalau berlawanan ke kiri. Ingat ya, satu putaran itu 90, kalau 270 berarti 3 putaran. Itu searah putaran jarum jam berarti ke kanan putarnya. Berarti yang mana? Ini kita putar pertama misalkan ke sini. Ini akan menjadi di bawah kalau diputar pertama kali. Ini di bawah. Terus diputar lagi, dia akan ke samping kiri, berarti itu baru 2 kali. Diputar lagi ke 1 kali, berarti yang ini C-nya itu ada posisinya di atas, ya kan? Berarti kita lihat yang di ABCD, yang posisi C-nya itu di atas. Jawabannya itu yang B. Nah, segitu dulu video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.